Beberapa peristiwa penting terjadi pada bulan Agustus yang sangat berpengaruh bagi proyek kita. Akhir bulan lalu, Biro Desain Sovelmash akhirnya mendapatkan nomor kadaster dan terdaftar resmi sebagai properti di Badan Pertanahan. Dengan ini, kami bisa mendapatkan layanan listrik, air, dan pemanas secara tetap. Langkah ini tentu akan sangat membantu menghemat biaya operasional perusahaan ke depannya. Selain itu, hal ini memungkinkan kami untuk mencatat gedung sebagai aset Sovelmash dan melakukan penilaian aset perusahaan di masa mendatang. Tanggal 7 Agustus menjadi tonggak penting saat Biro beralih ke pasokan listrik permanen. Sistem listrik sementara telah dimatikan dan dibongkar, mengakhiri kebutuhan kami akan transformator portabel bertegangan tinggi. Pekerjaan finishing utama di lantai 3 area produksi telah selesai, diikuti dengan pembersihan menyeluruh ruangan-ruangan tersebut. Sambungan kedua untuk pasokan air kini telah terpasang. Dinding dan bagian-bagian lain dari ruang bawah tanah telah dicor beton. Yang tersisa hanyalah waterproofing, penimbunan kembali, dan pemulihan permukaan di area penggalian. Sistem irigasi untuk rumput dan aspal di area Sovelmash juga telah terpasang. Beberapa komisi telah melakukan pemeriksaan awal gedung. Berdasarkan temuan mereka, beberapa penyesuaian dilakukan seperti memindahkan jendela di dekat tangga darurat, memperbaiki anak tangga, dan penyesuaian pada perlengkapan sanitasi. Inspeksi oleh pengawas teknis negara terhadap pusat pemanas individual Sovelmash berjalan lancar tanpa catatan. Setelah menerima laporan inspeksi, kami dapat mengadakan kontrak untuk pasokan energi panas. Pemeriksaan pendahuluan lainnya juga sedang berlangsung. Setelah itu, Komisi Negara akan melakukan pemeriksaan utama, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ditemukan, lalu kami akan mengajukan permohonan sertifikat penyelesaian konstruksi. Pada bulan Agustus, kami menerima kedatangan mesin-mesin baru untuk lini pemasangan komponen permukaan, mesin CNC, 3 kompresor stasioner, dan berbagai peralatan lainnya. Proses instalasi dan kalibrasi peralatan ini terus berlangsung. Salah satu pencapaian penting adalah pemasangan lini perakitan CMT. Lini ini telah berhasil menyolder papan sirkuit pertamanya secara otomatis untuk kontroler mesin gerinda sudut. Tim ahli Sovelmash juga telah menyiapkan beberapa aplikasi paten ini, termasuk paten untuk motor asinkron terbalik yang digunakan dalam drone motovlog serta motor untuk peralatan rumah tangga. Dari tanggal 12 hingga 14 Agustus, Forum Militer Teknik Internasional Army 2024 diselenggarakan di wilayah Moskow. Seperti saat debut mereka 2 tahun yang lalu, inovasi Sovelmash kembali menarik perhatian media dan para ahli. Yang paling mencuri perhatian adalah drone quadcopter kelas berat pertama di dunia dengan motor asinkron terbalik. Tim pengembang menyebutnya motovlog atau kupu-kupu kecil, namun para blogger menjulukinya Tsar Quadcopter atau Raja Quadcopter. Sovelmash juga memamerkan berbagai produk lainnya, termasuk motor industri umum, motor penggerak listrik, motor listrik dengan pendingin air, mesin gerinda sudut beserta stator dan rotornya, serta sepeda listrik dengan motor roda asinkron. 2 inovasi Sovelmash, quadcopter dan motor asinkron terbalik, masuk dalam daftar 10 inovasi terbaik menurut Milpress, mitra informasi resmi forum. Wawancara dengan Alexander Sudrev dimasukkan dalam film rangkuman tentang inovasi terbaik forum yang ditujukan untuk pimpinan Angkatan Udara dan Angkatan Darat Rusia. Drone motovlog dan Sovelmash menjadi topik liputan puluhan media Rusia. Peristiwa penting lainnya terjadi di Mozambik, di mana presiden negara tersebut berkenalan dengan teknologi Slavyanka. Dari tanggal 26 hingga 31 Agustus, pameran investasi dan perdagangan internasional digelar di ibu kota Maputo. Solar Group dan mitra proyeknya di Mozambik mempersiapkan stand yang menampilkan motor perahu berbasis mesin dengan lilitan gabungan. Stand ini menjadi salah satu dari sedikit yang menarik perhatian khusus presiden. Beliau mendapat penjelasan tentang bagaimana teknologi Slavyanka dapat berdampak pada ekonomi Mozambik, sektor pertanian, serta transportasi umum dan pribadi. Presiden menunjukkan ketertarikan yang besar dan membawa serta materi promosi proyek tersebut.
Para investor dari India, Vietnam, dan Makedonia Utara kini dapat mengisi formulir dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan saham perusahaan. Sebelumnya, kesempatan ini hanya tersedia bagi investor Rusia. Secara bertahap, semua investor akan memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan. Kami menghimbau Anda untuk melakukan verifikasi di akun pribadi dan memperbarui data Anda.